Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali ke Pak Said Didu. Pak Said Didu, mungkin bisa digambarkan sebenarnya yang terjadi selama ini. Di pos-pos mana saja terjadi penyelewengan dan di mana mereka bisa, mafia migas itu bisa bermain? Saya katakan ruang permainan mereka adalah di undang-undang dan kebijakan yang tidak melanggar hukum. Karena dia pengaruhi penguasa di Senayan dan penguasa di pemerintah. Tapi dia bermain mulai dari hulu sampai hilir. Hulu tentang, saya kasih contoh, penguasaan ladang minyak. Penguasaan ladang minyak, kebijakan bisa menyatakan, perusahaan A di sana, Pertamina di sini. Pertamina nggak usah masuk. Pertamina minoritas saja, yang ini mayoritas. Itu kebijakan, tidak melanggar hukum. Saya boleh menyatakan, saya maunya perusahaan A loh yang mayoritas, saya maunya perusahaan B. Itu normal saja dalam. Nah, di situ mafia migas bermain. Si A yang mayoritas, si B minoritas. Itu yang tempat permainan di hulu. Di pengadaan barang dan jasa terkait dengan migas juga bermain. Bermain teknologi A, teknologi B, teknologi C yang dipakai itu juga bermain. Ini mereka semua saling terhubung atau memang terpisah-pisah? Menurut saya ini sudah kayak pembagian teman sejawat lah. Kau di sana, aku di sini, jangan saling mengganggu. Gitu. Nah, di hilir itu lebih parah. Di hilir lebih parah karena dia menyandra kita untuk tergantung. Tergantung kepada BBM dari mana. Sumber BBM bisa macam-macam, bisa BBM jadi, bisa crude. Dia juga bisa menyandra kita dengan crude. Crude-nya karena kilang kita kan harus bisa mengolah ini, maka dia kuncilah di negara lain penghasil crude yang cocok dengan kilang kita. Sehingga apapun yang terjadi kita harus beli lewat dia. Saya pernah menanyakan salah satu calon direksi Pertamina, yang nggak usah saya sebutkan namanya, kenapa kita harus lewat mafia? Pernyataan dia menyatakan, kita kalau mau hidup harus lewat mafia. Itu marah sekali saya. Marah sekali saya, kok ada orang yang berpendapat seperti ini? Negara kita negara yang sangat besar. Kita penentu pasar Asia, kita konsumen BBM terbesar. Saya bilang, kenapa kita harus membeli dengan Singapura? Pertanyaan saya dulu, kenapa harus MOPS? Setelah saya lihat, kapasitas kilang Singapura persis sama dengan jumlah impor kita. Berarti berapapun harga kilang Singapura kita harus beli. Karena MOPS harga rata-rata Singapura. Nah, saya dulu ingin supaya ada 3 spot pasar supaya saya bisa dong Nah, ini semua dimainkan. Apakah kebetulan pakai MOPS dan Petral ada di sana? Atau memang direkayasa? Saya sih menyatakan direkayasa. Petral di Singapura, kilang di Singapura, harga yang dikasih standar adalah harga rata-rata Singapura. Itulah permainan mafia. Permainan mafia supaya kebijakan. Bayangkan harga MOPS, harga rata-rata itu pakai itu masuk undang-undang APBN. Di dalam undang-undang APBN, Pak. Jadi tidak bisa kita keluar dimasukkan undang-undang. Oke, Pak Said, kalau kemudian ada yang mengatakan ya kita bubarkan saja Petral di Singapura, tapi nanti BBM di Indonesia langka? Saya begini. Yang penting bagi saya, Petral itu bisa diaudit investigasi. Mau di Singapura, mau di mana, itu bisa diaudit investigasi. Problem sekarang, dia berbadan hukum Hong Kong, beroperasi di Singapura. Kita hanya bisa mengaudit general audit, sehingga kita tidak tahu apa yang terjadi dalam proses. Nah, menurut saya, mungkin Pak Faisal nanti, minimal itulah, bahwa bisa diaudit investigasi. Pindahkan perusahaannya berbadan hukum Hong Kong, yang dulu Pak Harto yang bikin, saya memahami pada saat dibentuk. Karena mafia migas menguasai Indonesia, maka pindahkan Petral ke Hong Kong sana, yang agak bersih. Menurut saya, pindahkan induknya itu ke Indonesia, perusahaannya ke Indonesia, sehingga BPK bisa mengaudit investigasi, karena berbadan hukum Indonesia. Jadi kalau selama ini sudah diaudit BPK, kemudian Pertamina... General audit. Kita nggak bisa. Bisa dia beli di harga di sini, tapi diadministrasikan di sini. Karena hanya audit investigasi yang bisa menemukan apa benar Anda membeli, umpamanya membeli $10, tapi dia laporkan $100, dia menyatakan $110 karena pada saat hari ini 110, padahal dia belinya kemarin. Nah, ini kita nggak bisa ketemu kalau bukan audit investigasi. Jadi mungkin kalau ditakutkan bahwa Petra nggak bisa berdagang kalau ini, minimal tahap pertama adalah bisa diaudit investigasi supaya tidak ada orang bermain dengan Petra. Baik, Pak Said Didu, kalau bisa kasih rekomendasi ke Pak Faisal atau kasih rekomendasi langsung kepada Menteri, harus mulai dari mana ketika ingin memutus mata rantai mafia migas? Saya gini aja, kan ada kita benchmark saja dulu bagaimana bisnis migas di negara yang memang transparan. Kita lihat
bagaimana di negara yang sangat transparan, kemudian kita kopi dulu. Di mana kira-kira negara yang bisa dijadikan acuan? Ya banyak lah, yang sangat transparan banyak. Nah setelah itu baru kita penyesuaikan dengan kebijakan yang ada. Setelah itu kita matriskan peraturan apa yang harus dibikin sehingga menjadi transparan seperti negara lain. Nah saya pikir itu saja dulu, sehingga kan pemain minyak di dunia ini nggak banyak kok, dihitung jari kok. Jadi dia udah tahu saya berinvestasi di Arab Saudi, di Iran, di Brunei, sama saja dengan berinvestasi di Indonesia, tidak ada rente lagi yang saya harus bayar. Nah, sehingga investasi akan masuk. Kenapa? Kenapa sekarang investor nggak mau masuk? Karena dia takut juga menghadapi mafia. Jadi saya pikir pemain-pemain bagus akan mendukung Pak Faisal Basri. Yakin saya. Pemain yang tidak bagus itu akan melawan. Jadi mari kita, pebisnis minyak di dunia, bergembiralah kepada tim ini karena Anda akan berbisnis dengan sangat transparan di Indonesia. Oke, Pak Faisal mungkin mau menambahkan? Sudah ada yang dicatat-catat? Udah sepakat. Sudah sepakat. Artinya Ya akan ada satu lagi terkait dengan audit itu ya. Ya dicek saja. Kan itu Petrol melakukan pengadaan minyak. Kemudian ditenderkan kan. Lihat aja peserta tendernya. Kalau ada 30 peserta tender selama setahun, 30 yang 30 itu menang. Lihat aja pemiliknya 30 itu siapa, ketahuan mudah kok. Jadi sangat mudah sebetulnya kalau ada goodwill, dan itu saya dengar sudah mau diaudit. Oke, kemudian bagaimana memutus itu sambil tidak perlu kelimpungan kita akan mengalami langka BBM di dalam negeri? Kan kita tidak mematikan Petrol kan. Oh, oke. Yang kita jadi Petrol bikin, memang sebenarnya dibiarkan saja hidup, tetapi kita harus bisa tinggal proses lelangnya kan. Tapi sebetulnya ada kawan-kawan di PLN itu sudah membuktikan bisa melakukan perdagangan minyak, impor minyak, kan mereka impor minyak juga untuk KSD-nya itu tanpa lewat Petrol bisa gitu. Jadi banyak, jadi tidak hanya satu. Jadi saya pikir begini Mbak, dengan munculnya tim ini, orang yang punya BBM juga akan muncul. Aku bisa loh, jangan lewat Petrol aja. Biarkan aja dulu gelombang yang terjadi, sehingga selama ini kita ditakut-takuti atau ketakutan terhadap peran Petrol bisa makin terbuka. Jadi kalau perlu sekarang Menteri SDM, siapa yang menawarkan BBM ke kami? Yang langsung, nggak apa-apa, banyak kok. Ada. Terakhir mungkin Pak Said Didu, sebelum Anda meninggalkan studio kami, kira-kira seberapa optimistis rekomendasi yang nanti dari pemetaan Pak Faisal Basri dan timnya akan bisa dengan mudah diaplikasikan oleh Kementerian SDM? Saya katakan kalau di pemerintah, dengan kondisi pemerintah ini asal masih belum masuk mafia mempengaruhi, 90% berhasil lah di pemerintah. Di Senayan saya belum tahu, saya belum bisa memastikan. Tapi saya pikir begini, dengan bantuan media, dengan bantuan masyarakat, dengan orang-orang yang trust, insya Allah orang-orang Senayan juga banyak orang baik kok. Betul. Biarkanlah orang baik itu berteriak dan memalukan orang-orang yang tidak baik. Jadi saya menyatakan tidak perlu terlalu takut dengan Senayan. Yang penting yang menyampaikan ini orang yang dipercaya, maka keluarlah orang-orang yang baik dari DPR untuk membela. Oke, baik. Terima kasih Pak Said Didu untuk waktunya. Pak Faisal, kita nanti masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.